Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para pemateri yang sudah memaparkan materi yang demikian luar biasa yang sudah kita dengarkan tadi. Kemudian juga seluruh putusan dari berbagai organisasi masyarakat Islam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Masih semangat ya Bu? Alhamdulillah. Karena saya yang pamungkas, khawatir sudah mulai terasa lelah ngantuk ya. Semoga tidak ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberikan mandat untuk menyampaikan tentang tantangan dan strategi dakwah moderat di era digital saat ini. Ibu-ibu sekalian, tentunya jikalau kita melihat pergeseran zaman dari waktu ke waktu, saya rasa ibu-ibu semuanya mengalami ya, bagaimana dulu kita tidak pernah mengenal yang namanya gadget ya Bu ya. Kalaupun dulu ada alat komunikasi, hanya sekedar telepon di rumah, hanya terbatas itu. Kemudian berkembang menjadi ada alat komunikasi yang bisa dibawa kemana-mana, apa itu namanya, yang cuma berpesan tulisan aja. Pager, nah itu masih ingat, berarti itu kejamanan ya Bu ya. Setelah ada pager, barulah kita ketemu yang namanya telepon genggam. Tapi belum layar sentuh kayak sekarang ya Bu ya. Masih satu warna ya Bu ya. Kalau tidak salah gamenya juga masih satu ya Bu ya. Gak banyak kayak sekarang. Sehingga beralih ke era sekarang yang luar biasa canggih ya Bu ya. Alat gadgetnya yang apa namanya layar sentuh. Dan hari ini kita berbicara, bisa kita saksikan, disaksikan oleh di benua manapun, di seluruh penjuru dunia bisa kita saksikan kejadian yang ada di hari ini. Itulah kemajuan teknologi, sehingga tentunya berpengaruh kepada kita selaku penggiat dakwah. Bagaimana kiranya agar pada saat era digitalisasi ini berkembang, dakwah Islam tetap bisa tersampaikan. Apa saja yang menjadi tantangannya. Dan tentunya jikalau melihat itu, sebetulnya ada banyak peluang buat kita. Kalaulah dulu ibu-ibu semuanya, para asatidah yang saya hormati, berbicara hanya di belakang mimbar, hanya satu jamaah saja yang mungkin ibu dengar saat itu. Tapi hari ini ibu rekam pakai HP ibu, lalu kita sebarkan di YouTube, maka insya Allah dakwah kita akan didengarkan oleh seluruh penjuru dunia. Lalu sebetulnya apa sih Bu yang dimaksud dengan dakwah itu sendiri? Dakwah asal kata dari apa Ibu? Da'an, yad'u, artinya apa Bu? Mengajak, menyeru, mengajak, ya. Nah, kemudian ada dalam landasan Al-Quran dikatakan surat An-Nahl ayat 125 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Dengan cara yang bijak, bukan mengejas orang lain, akan tetapi menyampaikan dengan bahasa yang santun, yang ramah didengarkan, sehingga pesan dari syiar Islam bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian dalam hadis juga dikatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika atqul iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa
di antara kamu yang melihat ada kemungkaran, maka hendaknya perbaikilah. Di situ ada kalimat perbaikilah. Hendaklah kamu perbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara tanganmu atau kekuasaan. Jikalau itu tidak mampu, maka lakukan dengan apa? Dengan lisanmu. Dan jikalau lisanmu tidak mampu, maka dengan apa lagi? Dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Itu artinya bagaimana kita selaku asatidzah yang memiliki beban dan tanggung jawab. Apalagi tadi kita dengar isu-isunya sudah merebak di Bekasi ya Bu ya. Ada LGBT. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ratingnya terus meningkat. Lalu itu tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab Persistri, bukan tanggung jawab Salimah saja, tapi tanggung jawab kita semua. Maka dakwah kita hari ini bagaimana kita bisa menembus batas agar betul-betul tersampaikan. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, maka pada saat ada di sana ada pergeseran nilai digitalisasi zaman kita saat ini, maka dakwah pun harus bisa mengadaptasi. Ya, karena dengan dakwah melalui digitalisasi ini, maka kita bisa bersaing dengan beragam konten yang Masya Allah saat ini demikian besar. Jumlahnya demikian banyak. Coba Ibu perhatikan, Ibu buka satu platform saja, misalkan katakan TikTok. Di situ yang ramai sebagai pelaku penggiatnya itu siapa Bu? Apakah kita gen apa ini kita masuknya? Milenial. Ini gen baby boomer ya sepertinya ya. Yang usianya 50 ke atas mungkin ya. Atau yang di bawah itu gen X seperti saya. Ada era kolonial. Ibu perhatikan deh. Di situ kita lihat penggunanya adalah mereka yang Gen Z. Yang Gen Z itu mereka cepat paham akan digital. Kenapa demikian? Karena mereka sejak bayi itu mereka sudah diperkenalkan dengan yang namanya digitalisasi. Saya juga ingat betul ya Bu ya, waktu saya masih punya anak kecil, itu kalau saya lagi kerja di dapur Bu, lagi masak, saya setelin TV, saya nyalakan, lalu anak saya akan dengan senangnya menonton ya mungkin baby gitu lah seperti itu. Artinya zaman-zaman yang Gen Z dan Gen Alpha sekarang itu mereka tuh sudah dicekoki dengan digitalisasi. Maka dari itu mereka lebih cepat ya mengenal media dengan baik. Maka bagaimanakah peluang itu bisa kita dapatkan? Salah satunya adalah kita sebagai daiyah, sebagai penggiat dakwah, maka kita harus kreatif Bu. Kalau selama ini kita hanya di belakang Bario, sekarang Ibu, saya yakin Ibu semua punya HP di sini. Punya ya Bu ya, mungkin lebih dari satu juga mungkin ya Bu ya. Nah sekarang manfaatkan media komunikasi yang sudah demikian canggih, bisa kita gunakan untuk alat kita berkomunikasi dengan orang luar, bahkan untuk sebagai media dakwah kita agar bisa diterima dengan baik. Namun tentunya itu pun tidak cukup, karena kita pun akan berhadapan dengan tantangan-tantangan lainnya. Selain para konten creator itu mereka adalah isinya dengan hanya sekedar mengisi waktu yang kurang ada manfaatnya, maka disitulah tanggung jawab kita. Kita isi dengan hal-hal yang positif. Kemudian tantangan yang kedua adalah tersebarnya berita hoax. Ya Bu ya, kadang ada banyak, anak saya saja nih, contoh nih, saya nggak jauh-jauh, anak saya, itu dia menyampaikan kata Ustadz Anu. Padahal bisa jadi informasi ini harus di cross check dulu kebenarannya. Apakah memang hadisnya sahih atau tidak? Nah kita sebagai penggiat dakwah, jangan langsung mengambil sebagai referensi dakwah kita, tapi carilah dari sumber yang bisa dipercaya keabsahannya. Kemudian di samping itu merupakan tantangan, maka kita pun harus memiliki strategi dakwah. Yang pertama adalah salah satunya bagaimana kita
memproduksi konten yang relevan dan menarik. Karena kalau nggak menarik, Bu, saya jamin kayaknya nggak ada yang lihat. Ya Bu ya, Ibu silakan lagi ceramah pasang di sini gadgetnya, lalu Ibu bisa sambil menyampaikan hal-hal yang menarik yang bisa ditonton oleh jutaan orang. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memanfaatkan beragam platform, mulai dari YouTube, kemudian apalagi Bu, Instagram. Biasanya kalau ibu-ibu seumuran saya ini Facebook ya Bu ya. Biasanya Facebook itu maaf untuk usia-usia kita. Instagram itu anak-anak Gen Z dan Gen X biasanya. Seperti itu. Kemudian juga bagaimana kita menggunakan dengan bahasa-bahasa yang ramah, yang mudah dipahami dan tidak ngejudge orang lain. Karena kalau kita ngejudge, kita akan merasa diri kita paling benar. Orang lain salah, ya. Padahal kita targetnya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan ajaran yang baik dan benar. Kemudian juga tidak kalah pentingnya kita harus bisa meningkatkan literasi digital. Jadi asal tidak sekalian, kita harus menambah wawasan. Karena jangan-jangan kita ini masih terjebak dengan ayat-ayat yang sudah lalu. Padahal hari ini bisa kita terima ada banyak dalil-dalil yang terbaru yang ternyata dulu mungkin tidak terbuka, saat ini terbuka. Maka dari itu kita dituntut untuk terus belajar dan belajar. Dan tentunya kita pun harus bisa mencari mana yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memperluas jaringan dakwah. Tadi Ibu Haja Linda sudah mengatakan beliau sudah siap pakai baju dari dari muslimat, dari berbagai ormas. Itu artinya kita harus bersatu, kita harus bekerja sama, berkolaborasi agar isu-isu yang tengah berkembang di Bekasi itu bisa turun ratingnya. Ya, amin ya Bu, insya Allah. Ya. Demikian saja, mungkin tidak berpanjang-panjang kalam. Semoga walaupun singkat, karena sebetulnya materi yang saya sampaikan sudah intinya banyak, tapi karena waktu yang tidak bisa berlama-lama di sini, saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya. Tambah lagi ilmunya ya ibu-ibu, betul?